Kenapa kamu keluar dari Wahabi? Tuan Guru Ustadz Abdul Somad bagi ceramah. Kalau ingin tahu dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, tengok ceramah Kidrus Ramli di YouTube. Ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah dalilnya sangat lengkap. Akhirnya saya keluar dari Wahabi, ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nashril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, para ustaz, para alim yang saya hormati, para pengurusi masjid yang mulia ini juga yang saya hormati, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam jamaah sholat maghrib ini juga yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini untuk pertama kali saya bisa bersilaturahmi kepada tuan-tuan di masjid yang mulia ini dalam rangka kuliah maghrib. Tajuk yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alif lam mim. Kita malam ini kajian tafsir Al-Quran. Alif lam mim. Alif lam mim ini kata para ulama termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Artinya ayat yang tidak jelas maknanya. Karenanya di dalam tafsir Jalalain dikatakan alif lam mim, Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang mengetahui maksud atau makna alif lam mim. Para ulama kita tidak tahu. Kalau ulama kita tidak tahu, berarti kita pasti tidak tahu. Karena apa-apa yang guru-guru kita tahu, kita kadang tidak tahu. Apalagi kalau ulama kita tidak tahu. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Qur'an itulah Alkitab. Al-Qur'an itu adalah Alkitab, kitab yang sempurna. Jadi Al-Qur'an ini memang benar-benar kitab. Maksudnya benar-benar kitab, kitab yang sempurna. Sempurna dari segi apanya? Apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran itu sempurna. La raiba fih. Dan tidak ada keraguan-raguan bahwa Al-Quran memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini memang benar-benar diturunkan oleh Allah. Tak ada keraguan-raguan mengenai hal ini. Kalau ada orang-orang berusaha menanamkan keraguan-raguan tentang Al-Quran, pada akhirnya dia akan kalah.
Karena Al-Quran sudah memperkenalkan dirinya kalau Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan. Dan tidak bisa orang meragu-ragukan Al-Quran, itu tidak bisa. Dulu di Belanda itu ada partai kiri yang anti-Islam. Dia mengajak orang untuk benci Islam karena di Belanda mulai banyak orang Islam. Kira-kira 15 tahun yang lepas atau sebelumnya. Akhirnya pimpinan partai ini karena menginginkan partinya mendapat suara ramai, banyak yang memilih. Akhirnya partinya ini mempelajari Al-Quran. Tujuannya apa? Mencari-cari kesalahan Al-Quran. Nanti jadi bahan mengajak orang benci pada Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Pimpinan partai ini lama-lama dapat beberapa lama mencari-cari kesalahan Al-Quran. Akhirnya yang bersangkutan menyatakan diri masuk Islam, percaya pada Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran ini memang nggak bisa diragukan, nggak bisa. Orang meragu-ragukan, mencari kekurangan Al-Quran, tidak bisa. Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, tak ada keraguan-raguan tentang Al-Quran. Pada masa sebelum tahun 80-an, jadi 40 tahunan yang lepas ya, sebelum 40 tahun yang lepas, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu bernama Richard Nixon. Nah, Presiden Amerika ini, Presiden Nixon, ada program mau bagi ceramah di hadapan para pemimpin negara-negara Islam, negara-negara Muslim. Karena dia ada program bagi ceramah di hadapan para pemimpin negara Muslim, akhirnya Presiden Nixon memanggil badan intelijen, bagian intelijen di Amerika. Dia minta, tolong buatkan laporan pada saya tentang ajaran Islam. Saya mau bagi ceramah tentang Islam di hadapan para presiden, para perdana menteri, para raja Muslim sedunia. Akhirnya dari intelijen ini membuat laporan-laporan tentang Islam. Setelah laporan-laporan itu disampaikan, ternyata presiden ini minta yang ringkas, yang ikhtisar, yang tak panjang-panjang. Ternyata panjang sangat. Presiden Nixon marah, ini panjang sekali, gimana cara menghafalnya mau ceramah? Yang pendek-pendek lah katanya, yang pendek. Akhirnya tak cocok. Akhirnya apa? Presiden ini memanggil penasihat. Dia punya penasihat presiden, pakar hukum tata negara di Amerika. Namanya Profesor Robert Greene. Akhirnya Robert Greene dipanggil. Prof, tolong buatkan ringkasan tentang Islam. Saya mau bagi ceramah di hadapan para pemimpin negara-negara Islam. Buatkan ikhtisar tentang Islam, tapi bagus. Akhirnya apa? Profesor Robert Greene ini karena ingin membantu presiden agar ceramahnya bagus, akhirnya dia belajar Islam dari buku-buku. Karena belajar Islam dari buku-buku tidak puas, akhirnya dia datang ke tempat-tempat Islamic Center di Amerika, di masjid-masjid, di mana di pusat-pusat Islamic Center itu banyak ustadz-ustadz bagi ceramah. Dia mendengarkan ceramah langsung. Tak puas kalau cuma dari buku, ingin mendengarkan langsung dari ustadz-ustadz Islam di Amerika. Akhirnya apa yang terjadi? Dapat beberapa hari, Profesor Robert Greene ini mengumumkan kalau dia masuk Islam. Dia lapor pada Presiden Nixon, Presiden, saya sekarang masuk Islam. Mengapa? Karena setelah meneliti, dia ini kan pakar hukum tata negara. Ternyata dalam undang-undang Amerika keadilan itu tak ada, dan yang ada di dalam Islam.
Lalu dia mengganti namanya menjadi Umar Al-Faruq. Mengapa mengganti namanya Umar Al-Faruq? Menurut dia Umar Al-Faruq ini simbol keadilan dalam Islam. Ini Robert Greene. Beliau wafat pada musim Covid ya, kira-kira 2 tahun yang lepas. 2020-an wafat. Nah, beberapa masa kemudian dia hadir dalam sebuah program seminar. Ada seminar hukum, ada seminar tentang agama di Amerika. Kebetulan yang bagi ceramah itu profesor Yahudi yang sangat benci pada Islam. Profesor Yahudi ini juga pakar hukum negara di Amerika. Dia membenci Islam, memaki-maki Islam, menjelek-jelekan Islam. Selepas bagi ceramah, diajak jumpa oleh Profesor Robert Greene. Prof, kata Robert Greene, Anda tidak suka sama Islam? Iya. Saya nak tanya sama kamu. Dalam undang-undang Amerika, hukum warisan itu diterangkan dalam berapa juzuk? Berapa buku yang menerangkan hukum warisan undang-undang Amerika? Kata Profesor Yahudi itu, dalam undang-undang Amerika, warisan Amerika itu ada dalam 8 juzuk buku lebih. Lebih dari 8 juzuk, lebih dari 8 jilid. Undang-undang warisan di Amerika. Akhirnya apa? Kata Robert Greene, kalau kamu saya bagi bahwa sebenarnya hukum warisan itu tak lebih dari 10 baris. Kira-kira kamu percaya enggak pada Islam? Loh kok begitu? Nah, di dalam Islam hukum warisan itu ayat-ayat tentang warisan tak lebih dari 10 baris. Coba kamu pelajari, kamu teliti. Akhirnya Profesor Robert Greene menyerahkan ayat-ayat Al-Quran tentang warisan yang tak lebih dari 10 baris. Saya minta masa sama kamu 7 hari. Kamu pelajari, bagus mana ini rumusan ini dengan undang-undang warisan Amerika Serikat. Dapat 1 minggu, Profesor Yahudi ini jumpa Profesor Robert Greene. Apa kata Profesor Yahudi? Ini rumusan yang tak sampai 10 baris ini tidak mungkin buatan manusia. Ini pasti bukan manusia yang bikin. Siapa? Ini pasti dari Tuhan. Mengapa? Ini tak sampai 10 baris. Tak sampai 10 baris, tapi semua ahli waris masuk di sini. Dan pembagiannya benar-benar adil. Ini bukan buatan manusia ini. Beza dengan undang-undang Amerika yang lebih 8 jilid, 8 juzuk. Terus macam mana? Kalau begitu saya masuk Islam. Profesor Yahudi ini akhirnya mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini artinya apa saudara? Ajaran Al-Quran itu, apa yang ada di Al-Quran ini gak bisa diragukan. Hukum apapun yang ada di Al-Quran diragu-ragukan gak bisa. Dan masa semakin lama, masa semakin akhir, semakin diungkap oleh Allah kebenaran kandungan Al-Quran. Nah, kemudian di dalam ayat tadi, setelah ayat tadi menyampaikan Al-Quran ini tak ada keraguan-raguan bahwa Al-Quran memang benar-benar datang dari Allah. Ada soalan, apa gunanya Al-Quran? Untuk apa Al-Quran diturunkan? Dalam ayat itu dikatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran ini fungsinya, gunanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang ini kalau bertakwa kepada Allah pasti menginginkan anaknya, orang rumahnya, saudara-saudaranya, kerabatnya mengamalkan sesuai Al-Quran. Masyarakat sekitarnya, lingkungannya ingin seperti Al-Quran. Mengapa Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa? Hidayah. Kalau orang ini tidak punya keinginan orang-orang sekitarnya seperti yang ada di dalam Al-Quran, menjalankan ajaran Al-Quran, berarti orang ini tidak bertakwa. Karena Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Petunjuk itu artinya jalan kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Memang kata para ulama dalam kitab-kitab tafsir, hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Yang bertakwa agar terus menjalankan ketakwaan, yang tidak bertakwa agar berubah menjadi takwa. Cuman kata para ulama, orang-orang yang bertakwa sahaja yang disebutkan di dalam ayat ini, karena hanya orang-orang yang bertakwa yang mengambil faedah mengamalkan isinya Al-Quran. Nah, siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa ini siapa? Bertakwa ini kalau di dalam khutbah Jumat biasanya disampaikan. Bertakwa itu menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu definisi. Tapi kalau ciri-ciri orang yang bertakwa, dalam ayat berikutnya disebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang bertakwa itu ciri-ciri yang pertama adalah mereka yang beriman pada perkara gaib. Apa perkara gaib? Perkara gaib itu perkara yang tersembunyi, perkara yang tak kelihatan mata kita, tak terdengar telinga, tak tercium hidung, tak tertangkap kulit rabaan, nggak boleh diraba. Ini perkara gaib. Jadi ciri-ciri yang pertama, orang bertakwa itu beriman pada perkara gaib. Dan ini perbahasannya ilmu akidah. Dan ini penting, beriman kepada perkara gaib, karena masa-masa sekarang ini ada kelompok-kelompok, ya, sebagian umat Islam yang terkesan atau terpengaruh dengan fahaman-fahaman di luar ahlus sunnah wal jamaah, mengajak untuk tidak percaya kepada perkara-perkara gaib. Apa perkara-perkara gaib? Beriman kepada Allah itu namanya beriman kepada perkara gaib. Orang ini bisa bertakwa kalau dia benar-benar beriman pada perkara gaib. Dan perkara gaib ini memang dimasukkan dalam hati. Keimanannya pada perkara gaib ini dihayati dalam kehidupannya. Kalau tidak dihayati dalam kehidupan, walaupun beriman, ya biasa-biasa, kadang maksiat. Contoh ya, kita ini sebenarnya tahu, setiap kita bermaksiat Allah tahu, kan percaya kan. Tapi kadang ya bermaksiat saja walaupun tahu Allah tahu. Mengapa? Karena keimanan kepada Allah tidak selalu diingat, tidak dihayati dalam hati. Coba kita ini sebelum setiap akan berbuat ingat, ya Allah, Allah tahu. Sebelum kita berbuat selalu ingat, Allah tahu. Kita tak berbuat. Sebenarnya yakin beriman, cuma tidak dihayati dalam hati. Ini beriman pada perkara gaib. Termasuk beriman kepada perkara gaib adalah beriman kepada malaikat. Ada malaikat Raqib, Atid, dan macam-macam malaikat. Kita ini tahu Raqib di sebelah kanan, Atid katanya sebelah kiri. Yang sebelah kanan mencatat amal-amal yang baik, yang sebelah kiri mencatat amal-amal yang dosa, yang jelek. Tapi dilakukan aja padahal tahu kalau ada mandornya. Apa namanya? Yang jaga itu ya. Ada yang jaga, diamalkan, kita tahu. Mengapa tetap melanggar, melakukan maksiat? Keimanan pada perkara gaib tidak dihayati dalam hati. Karenanya keimanan ini penting dihayati. Kemudian termasuk keimanan perkara gaib yang sekarang ini dirongrong, diajak untuk ditinggalkan. Apa? Beriman pada kehidupan alam barzah. Apa kehidupan alam barzah? Bahwa orang yang telah meninggal dunia sebenarnya masih hidup. Karena orang yang meninggal dunia ini masih hidup, maka kita ada ziarah kubur.
Kita ada doa untuk orang meninggal, ada sedekah kenduri untuk orang yang meninggal, ada tahlilan segala macam. Mengapa? Karena orang yang meninggal itu sebenarnya masih hidup. Karena mereka masih hidup, orang yang hidup boleh memberikan bantuan pada mereka. Mereka juga senang dengan bantuan orang yang masih hidup. Kemudian mereka yang sudah meninggal juga menolong, boleh membantu pada orang yang masih hidup. Ini juga beriman kepada perkara gaib. Di mana dasarnya? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, i'malu, beramallah kalian. Ini perintah Allah kepada orang-orang munafik yang mau bertobat. Kalau kamu benar-benar bertobat, ayo lakukan amal soleh, amal baik. Mengapa? Fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat amal perbuatan kamu. Kalau kamu benar-benar baik, kebaikan kamu dibalas oleh Allah. Orang beriman yang asalnya tak suka, dirubah hatinya oleh Allah menjadi suka sama kamu. Jadi artinya apa? Allah ini tahu semua perbuatan kita. Bahwa Allah ini tahu semua perbuatan kita ini sudah maklum. Kemudian habis itu wa rasuluhu, Rasul juga tahu amal-amal kamu. Rasul ini tahu apa yang kita lakukan. Ada soalan di sini. Rasulullah ini tahu amalan kita, apakah berlaku ketika Rasul masih hidup atau berlaku sampai sekarang, sampai hari kiamat? Kata para ulama, ini berlaku sampai hari kiamat. Rasulullah SAW mengetahui apa yang kita lakukan. Tidak hanya ketika baginda masih hidup, setelah wafat tahu. Karenanya di dalam kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menyampaikan hadis sahih riwayat Imam Al-Bazzar dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kehidupanku ini baik buat kamu. Sabda baginda, aku ini hidup baik le buat kamu. Mengapa? Kalian berbuat sesuatu, kalian terjadi sesuatu, nanti hukumnya, jawabannya, solusinya, jalan keluarnya disampaikan melalui aku. Dulu ketika baginda Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat nak tanya soalan hukum datang kepada Rasulullah. Bukan hanya urusan agama para sahabat, urusan pribadi. Ada sahabat misalnya tak ada kerja, datang kepada Rasulullah. Ada sahabat tak ada yang mau dimakan, datang kepada Rasulullah. Sampai-sampai di masjid, di emperan masjid ya, di depan makam Rasulullah yang sekarang itu kan rumah Rasulullah dulu. Di hadapan rumah Rasulullah itu ratusan sahabat yang tak punya keluarga, tak punya rumah, tak punya kerja. Pernah sampai 400 atau 500. Itu yang bagi makan Rasulullah semua. Ada sahabat ingin kawin, tak laku-laku, datang kepada Rasulullah, dicarikan. Pokoknya apa saja, ada sahabat yang sakit tak sembuh-sembuh, datang kepada Rasulullah. Ada sahabat ya, diriwayatkan dalam kitab Al-Wafa bi Ahwadil Mustafa, karangan Imam Ibnul Jauzi. Sahabat Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari. Pada waktu perang Uhud, beliau salah satu matanya kena panah oleh musuh. Karena kena panah, lalu mata yang sebelah itu jatuh, keluar dari tempatnya. Lepas perang, mata itu dipegang oleh Qatadah, dibawa menghadap Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, baginda bertanya, ada apa Qatadah? Rasulullah, tolong saya. Tolong macam mana? Mata saya kembalikan lagi Rasulullah. Ini jatuh semalam waktu perang bersama baginda. Rasulullah bersabda kepada Qatadah, Qatadah,
kalau kamu mau mata kamu itu buang saja, nanti kamu saya jamin masuk surga. Kamu masuk surga, buang aja. Apa kata Qatadah? Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Tapi kalau mata awak ini tidak kembali lagi, saya ini suka kawin Rasulullah, nanti ingin kawin lagi, perempuan dilamar tak mau. Macam mana ini? Orang perempuan tak mau sama orang yang matanya tinggal satu. Saya masih ingin kawin lagi katanya. Akhirnya apa? Matanya itu diambil oleh Rasulullah, dipasang. Begitu dipasang ke tempatnya langsung sembuh saudara. Ini Rasulullah langsung sembuh. Dan kata Sayyidina Qatadah, sampai menjelang wafat mata yang dipasang disembuhkan oleh Rasulullah SAW, pandangannya lebih kuat daripada yang satunya. Setelah matanya sembuh, apa kata Qatadah? Rasulullah, boleh minta satu lagi. Boleh, minta apa lagi? Doakan, kata Qatadah. Doakan saya agar masuk surga. Didoakan oleh Rasulullah agar masuk surga. Tadi mau dijamin masuk surga gak mau, minta matanya kembali. Setelah kembali minta masuk surga. Dan ini memang Rasulullah saudara. Rasulullah ini benar-benar rahmatan lil alamin. Rahmahnya luar biasa, terutama kepada umatnya memang. Ini Rasulullah. Rasulullah ketika masih hidup. Kalau Rasulullah wafat macam mana? Jangan khawatir. Sabda baginda, wa mamati khairun lakum. Dan aku ini meninggal juga baik buat kamu. Kamu tak perlu khawatir. Mengapa? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Apa yang kamu lakukan diperlihatkan kepadaku. Amal perbuatan kamu diperlihatkan. In ra'aitu khairan hamidullah azza wa jal. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah azza wa jal. Wa in ra'aitu ghaira dzalik, kalau aku lihat perbuatan kamu tak baik, istaghfartu lakum. Aku doakan kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, ini artinya apa? Rasulullah ini tahu apa yang kita lakukan. Diperlihatkan kepada baginda. Ada soalan, macam mana Rasulullah tahu kita berbuat? Kita ini kan ada di Kuantan, sementara baginda ada di Madinah. Soalan ini untuk masa sekarang tidak perlu. Mengapa tak perlu? Sekarang ini sudah ada handphone Android, ada mobile Android, kemudian ada YouTube, macam-macam. Sekarang ini kita bikin program di sini, lalu live streaming, seluruh dunia menyaksikan, menengok apa yang kita lakukan. Nah, ini artinya apa? Memang dunia modern ini semakin membuktikan kebenaran apa-apa yang ada di dalam agama. Jadi artinya Rasulullah SAW itu tahu apa yang kita lakukan. Karena begitu, maka macam mana kita dianjurkan ziarah makam beliau, makam baginda. Dalam hadis riwayat Abu Syekh dalam kitab As-Sawab dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu. Siapa yang bersalawat kepadaku di samping makamku, di samping kuburku, aku dengar. Ada orang Pahang, orang Kuantan pergi umroh atau haji, lalu ziarah ke Madinah, sampai di Raudhah, lalu sholat sunnah entah 2 rakaat atau berapa. Lepas sholat di Raudhah, ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW, lalu mengucapkan sholawat dan salam, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah dengar, loh ini orang Pahang ini, orang Pahang. Nah, ini artinya apa? Ini artinya anjuran secara halus agar kita ziarah ke makam beliau, ke makam baginda. Mengapa? Kita ini katanya cinta Rasul.
Namanya orang cinta pasti senang kalau berdekatan dengan yang dicintai. Apalagi kalau baginda langsung mendengar suara kita. Ini sebenarnya anjuran ziarah makam itu. Loh, sekarang ini agak sulit misalnya, tapi sekarang sudah dibuka umrah kan? Sudah tak sulit. Duit tak cukup Pak Kiai sekarang, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Oh gak apa-apa, jangan khawatir. Wa man shalla alayya min ba'id bullightuhu. Siapa yang bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh, itu sampai kepadaku. Kita bersolawat, ini sekejap lagi Maulid Nabi, perayaan Maulid Rasul ya, Maulid Rasul. Kita bersolawat ramai-ramai. Rasulullah tahu itu, tahu sama solawat kita. Nah, ini Rasulullah SAW, artinya tahu apa yang kita lakukan. Orang-orang beriman juga tahu perbuatan kamu. Siapa orang-orang beriman yang tahu perbuatan kita? Orang-orang mukmin yang sempurna, yang soleh-soleh. Kalau ada orang asalnya nakal lalu bertaubat, biasanya hatinya suka, ini dah berubah, tahu. Tapi kata para ulama, bukan cuma itu. Orang-orang beriman yang tahu perbuatan kita, ini juga orang-orang beriman yang dah wafat. Kakek nenek kita, nenek moyang kita, orang tua kita, paman makcik kita, saudara-saudara jauh kita yang sudah wafat, yang beriman, itu tahu apa yang kita lakukan. Karenanya dalam kitab-kitab tafsir, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini menyampaikan hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat." Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat jauh kamu dan kerabat dekat kamu yang telah meninggal dunia. Apapun yang kita lakukan, kerabat kita, orang tua kita, moyang kita, paman makcik kita, siapa lagi, saudara-saudara yang jauh, itu tahu saudara apa yang kita lakukan, diperlihatkan oleh Allah. In ra'au khairan istabsyaru. Kalau mereka melihat perbuatan kita ini baik, mereka merasa senang. Wa in ra'au ghaira dzalik, kalau mereka lihat perbuatan kita tak baik, mereka sedih dan berdoa kepada Allah. Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan kerabat aku ini sebelum Engkau berikan hidayah pada mereka, sebagaimana Engkau berikan hidayah pada kami, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kerabat kita ini tahu apa yang kita lakukan. Karena orang yang meninggal ini tahu apa yang kita lakukan, berarti mereka masih hidup saudara. Karena mereka masih hidup, maka kita memperlakukan mereka seperti memperlakukan orang hidup. Gimana memperlakukan orang hidup? Kalau kita lewat di kuburan mereka, kita ucapkan assalamu alaikum. Mengapa begitu? Mereka hidup. Dianjurkan memang. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abdil Bar, riwayat Abdul Haq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, la yamurru ahadukum ala qabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah kamu melewati kuburan saudaramu yang beriman. Kamu lewat kuburan orang beriman, dan dia kenal dengan kamu ketika masih hidup, lalu kamu ucapkan salam pada dia, kecuali dia mengenal kamu dan membalas salam kamu. Artinya apa? Kita ini kalau lewat kuburan ucapkan salam. Mengapa? Kita kalau diam sendirian, ada kawan lewat, kan senang kalau disapa. Coba ya, saudara-saudara misalnya duduk depan pintu, lalu ada saudara kita, kawan kita berlalu, lalu assalamualaikum, senang apa tak senang? Senang.
Kalau kawan kita ini lewat, dia gak noleh, gak peduli. Kira-kira perasaan kita macam mana kira-kira? Kenapa dia tak noleh sama saya? Apa tak suka sama saya? Kan macam itu. Ini adab saudara. Adab lewat kuburan. Mereka senang dan membalas salam kita. Ada soalan. Kalau mereka membalas salam kita, kenapa kita tak dengar suaranya? Ini namanya alam ghaib namanya. Kalau dengar bukan alam ghaib namanya saudara. Tapi kita wajib percaya ini. Kadang-kadang sebagian orang yang soleh itu dengar. Kalau riwayat dalam kitab-kitab hadis, orang-orang soleh dan orang-orang solihah mengucapkan salam di kuburan itu dengar. Dengar. Ada ulama salaf namanya Attaf bin Khalid. Makciknya cerita, dia punya makcik wanita solihah, ulama salaf. Makciknya ini pergi ke makam Sayyidina Hamzah di Uhud. Di sana kan banyak makam syuhada perang Uhud. Ada 70 sahabat yang meninggal. Makamnya ada di Uhud. Dia naik kendaraan ke situ. Sampai di makam Sayyidina Hamzah, makciknya Attaf ini mengucapkan salam, Assalamualaikum. Beliau mendengar suara dari bawah tanah, Waalaikumsalam, ramai katanya. Sampai kulitnya ini merinding. Apa merinding itu? Bulu rambut di kulitnya bangun. Cuma karena beliau orang solihah, orang ini kalau solihah ruhaniyahnya kuat, tak lari dan tak pingsan. Kira-kira kalau saudara ke kuburan sendirian, lalu ucap salam Assalamualaikum, lalu dengar, kira-kira macam mana kira-kira? Apa mau cakap-cakap dengan mereka? Loh, jawab ya sama saya, gimana kabarnya? Apa mau cakap-cakap atau mau lari? Kira-kira. Ya karena ini kalau gak kuat itu boleh pingsan saudara. Mendengar suara alam ghaib. Nah, ini artinya apa? Orang yang sudah meninggal itu sebenarnya masih hidup. Itu namanya kehidupan alam barzah. Karena orang yang meninggal ini masih hidup, kita boleh bantu mereka. Apa bantu mereka? Mendoakan mereka. Baca Al-Quran, baca zikir, baca tahlil, pahalanya untuk mereka. Karena bantuan, mereka gak perlu dibantu kirim uang ke sana, gak perlu. Karena mereka gak punya gak punya akun di bank, gak punya. Ini kehidupan alam barzah. Nah, ini termasuk beriman kepada perkara gaib. Orang ini kalau keimanannya pada perkara gaib ini kurang, berarti tidak bertakwa kepada Allah. Karenanya kita ini perlu berhati-hati dengan kelompok golongan-golongan yang mengajak tidak beriman kepada perkara gaib, lalu melarang kita ziarah kubur. Hati-hati dengan macam itu. Mengapa? Ziarah kubur ini dianjurkan, dan ketika keluarga kita ziarah ke makamnya, dia senang sebagaimana ketika dia masih hidup kalau kita berkunjung ke rumahnya. Dalam hadis sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana suma yakunul mayyitu fil qabri idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Paling seronoknya orang yang mati di alam kubur itu apabila orang yang dia cintai datang berziarah ke kuburannya. Itu seronok sekali saudara kalau kita ziarah ke makam mereka. Samalah kalau misalnya saudara-saudara yang sudah tua-tua ini punya anak kerja di KL, tiap bulan anaknya kirim uang. Kira-kira senang apa enggak? Seronok apa enggak? Seronok. Tapi kalau suatu masa anak kita sama orang rumahnya sama anaknya datang balik ke sini, kira-kira tambah senang apa enggak? Tambah senang memang. Orang tua kita, kerabat kita yang meninggal, kalau kita ziarah baca Quran, senangnya luar biasa itu. Sama dengan orang yang masih hidup. Karenanya kita ada ziarah kubur. Diriwayatkan ya di dalam kitab-kitab ulama salaf, juga dikutip di dalam kitab Ar-Ruh karangan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Dulu ada ulama salaf namanya Imam Al-Fadl bin Muwaffaq. Imam Fadl bin Muwaffaq ini ketika ayahnya meninggal dunia, tiap hari baca Yasin. Tiap hari dia datang baca Yasin lalu balik. Tiap hari macam itu. Suatu masa ada tetangganya meninggal. Tetangganya meninggal, dia ikut menghantarkan jenazah tetangga itu. Karena dia ada perlu, setelah mengubur tetangganya sama ramai orang, dia balik. Dia tak singgah ke makam orang tuanya, tidak singgah ke makam ayahnya. Malam-malam orang ini bermimpi, Imam Fadl bin Muwaffaq ini bermimpi didatangi ayahnya. Ayahnya tanya, Fadl, iya ayahku, kamu tadi ke kuburan ya? Iya. Kenapa tak singgah? Kenapa kamu langsung balik? Loh, ayah tahu kalau saya tiap hari ziarah ke makam ayah. Ya tahu. Sejak kamu sampai di jalan itu, saya sudah lihat kamu datang. Kalau kamu duduk, saya senang duduk sama kamu. Lepas itu kamu pergi, saya masih tengok kamu. Setelah kamu tak ada, tak kelihatan. Akhirnya Imam Fadl bin Muwaffaq lepas itu tiap hari ziarah ke makam ayahnya. Nah, ini artinya apa saudara? Orang yang meninggal itu sebenarnya masih hidup. Dan juga punya perasaan seronok, senang. Seperti yang dirasakan orang yang masih hidup. Ini ada kawan di Jakarta. Kira-kira tahun 2017 atau 17 ya. Orang Jakarta ini jemput saya bagi ceramah di masjidnya. Saya pas di Jakarta, dia minta jumpa saya. Saya tanya, kamu perlu apa jemput saya? Kiai, saya ini dulunya orang Wahabi. Sekarang Ahlus Sunnah. Makanya jemput Kiai ceramah di masjid saya. Saya sudah Ahlus Sunnah sekarang. Loh, kenapa kamu Wahabi, ikut Wahabi? Orang tua saya Kiai. Saya ini memang dibesarkan dari keluarga Wahabi. Bahkan orang rumah saya juga Wahabi. Saya ini belajar di university, ada teman di university, sama-sama cocok. Saya tanya, kamu boleh mau kawin sama saya? Mau, tapi kamu datang ke orang tua saya. Minta saya pada orang tua. Saya datang pada orang tuanya. Ternyata orang tuanya Wahabi pula Kiai. Gitu saya sampai di sana, dia tanya, kamu perlu apa datang ke sini? Saya mau melamar anak bapak. Yang namanya ini jadi istri saya. Kamu ini orang Ahlus Sunnah apa Wahabi? Kalau kamu Ahlus Sunnah terus terang, saya tak menerima. Tapi kalau kamu Wahabi gak apa-apa. Saya ini Wahabi kata. Lalu saya bilang, bapak tak perlu khawatir. Saya ini Wahabi pula. Ya dah kalau begitu, kamu saya terima jadi suami anak saya. Akhirnya kawin. Lah terus kenapa kamu keluar dari Wahabi? Saya dengar Kiai Tuan Guru Ustadz Abdul Somad bagi ceramah. Kata Ustadz Abdul Somad, kalau ingin tahu dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengarkan atau tengok ceramah Kidrus Ramli di YouTube. Nah, saya penasaran. Saya pas cuti kerja sama istri cari video Kiai di YouTube. Ternyata video Kiai ratusan. Dan ada video yang paling panjang, Kiai bagi ceramah di Bangi. Mana Bangi itu? Di Selangor ya. Di Bangi panjangnya 9 jam. Itu sebenarnya bukan ceramah 9 jam, itu daurah. Tahun 2014. Acaranya 2 hari, setiap 2 jam rehat. Cuma disambung-sambung akhirnya jadi 9. Saya 1 hari Kiai mendengarkan ceramah Kiai di YouTube itu. Terus setelah mendengar ceramah Kiai, ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah dalilnya sangat lengkap. Akhirnya saya keluar dari Wahabi ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya orang ini setiap saya ada jemputan ke Jakarta dia datang. Kadang menghantarkan saya kemana-mana. Suatu masa saya cerita, saya menerangkan macam ini, bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu tahu pada apa yang terjadi pada orang yang masih hidup.
Mereka ini menjawab salam, mereka menerima bantuan tahlil atau sedekah kenduri macam-macam. Pulang balik dari ceramah itu, kawan ini cerita, Pak Kiai, apa yang Kiai sampaikan dalam ceramah tadi itu terjadi pada saya. Macam mana terjadi? Dulu Kiai ketika saya ini masih Wahabi, sering bermimpi didatangi almarhum ayah dan almarhum mertua saya. Mereka datang ke rumah, wajahnya sedih, tak bahagia, tak ada senyum. Terus Kiai, setelah saya ini keluar dari Wahabi, saya menjadi anak murid Pak Kiai, saya ikut tahlil, ikut kenduri, ikut maulid, ikut baca yasin bersama-sama, ziarah kubur, semuanya saya kerjakan Kiai. Terus saya ini bermimpi didatangi almarhum ayah saya, almarhum mertua, datang ke rumah, wajah mereka, wajahnya tersenyum berseri-seri, menyiratkan kebahagiaan yang mendalam. Benar Pak Kiai, orang mati sebenarnya masih hidup. Itu namanya kehidupan alam barzah. Nah, ini artinya apa saudara? Kita ini harus yakin pada kehidupan macam itu. Kalau kita tak percaya, ya kita bukan termasuk orang yang bertakwa. Karenanya orang-orang Wahabi walaupun ustadz rajin ke masjid, tak bertakwa itu. Mengapa? Keimanannya kurang. Banyak perkara gaib yang mereka tidak percaya itu. Bahkan umat Islam yang lain diajak gak percaya pula sama mereka. Ini bahayanya. Dan kita ini bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan negeri Pahang ini mengeluarkan undang-undang bahwa umat Islam di kerajaan negeri Pahang ini mengikuti fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan di dalam fiqh mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahanlah kita semuanya dijaga oleh Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan keluarga kita, orang rumah kita, orang-orang kita yang kita sayangi, semuanya dijaga oleh Allah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dimudahkan rizkinya oleh Allah, dimudahkan jodoh-jodohnya, dimudahkan hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang boleh saya sampaikan pada kuliah maghrib ini, karena ini sudah isya. Kuliah maghrib itu sampai isya mestinya. Dan selepas ini saya ada program di tempat lain di bandar, dekat bandar. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, tak boleh lama bagi ceramah atau bagi soal jawab di sini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.